salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi yang terhormat Bapak Kepala Desa Sumber Rezeki. Yang saya hormati, para Bapak dan Ibu warga Desa Sumber Rezeki. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk mengingat pentingnya menjaga gula pada makanan atau minuman yang kita konsumsi. Kesehatan merupakan aset yang mahal. Bapak Ibu pasti sering mendengar bahwa sehat itu mahal. Benar sekali, sehat itu mahal dan makanan yang sehat itu juga mahal. Memang rasanya lebih sedap dan enak makanan yang cenderung tidak sehat, misalnya makanan yang tinggi gula dan garam, dan makanan yang digoreng oleh minyak yang telah berulang kali dipakai. Makanan manis adalah salah satu makanan yang sangat disukai. Saya juga menyukai makanan yang manis dan rasanya tidak bisa mengontrol diri ketika memakan makanan dengan kandungan gula yang tinggi. Kadang-kadang, memakan makanan tidak sehat menjadi surga dunia bagi pecinta kuliner. Saya dapat mengemukakan pendapat seperti itu karena saya suka sekali makan. Jadi, saya bisa merasakan dan memahami bagaimana orang-orang yang suka makan seperti saya ini, dan sehingga hari ini saya akan menyampaikan pidato saya tentang kenali, cegah, dan atasi diabetes. Nah, apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah diabetes? Tentunya pasti sering mendengarkan istilah diabetes. Jadi ada yang tahu tentang apa itu penyakit diabetes? Ya, diabetes merupakan penyakit yang ditandai dengan tingginya kandungan gula dalam darah. Bisa mengetahui tinggi atau normalnya kandungan gula itu dari mana? Dari cek darah. Bapak Ibu bisa melakukan cek darah di apotek-apotek terdekat. Nanti tinggal bilang saja ingin melakukan cek diabetes. Kita harus sadar dengan diabetes. Berdasarkan tuturan dari Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Dr. Eva Susanti, itu menyatakan bahwa diabetes adalah mother of all disease. Artinya, ibu dari segala penyakit. Kalau tidak dikontrol ini diabetesnya, maka bisa terkena penyakit jantung, stroke, ginjal yang akan lebih berat lagi masalahnya. Dan pasti akan lebih besar lagi biayanya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan pengecekan sedini mungkin. Ketika saya menangani pasien dengan riwayat diabetes, itu sangat menyayat hati. Mengapa demikian? Karena, apakah Bapak Ibu tahu tuh, ketika membersihkan luka pada seorang pasien dengan riwayat diabetes itu membutuhkan ketelitian, keahlian, dan peralatan yang steril agar tidak terjadi infeksi tambahan. Perawatan yang bertahap dan konsisten itu sangat dibutuhkan dalam penyembuhan lukanya. Pengecekan itu bisa dilakukan dengan cara berpuasa 8 jam sebelum pengecekan dimulai. Jadi Bapak Ibu bisa untuk melakukan pengecekan sebelum sarapan. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh itu lebih akurat. Nah, dapat dikatakan normal apabila diabetesnya itu kurang dari 100 mg per dl. Terus kalau pradiabetes itu 100 hingga 125 dan diabetes itu lebih dari 126. Jika sudah diketahui memiliki diabetes, maka harus langsung diobati dan berkonsultasi ke dokter. Berdasarkan data Kemenkes itu menunjukkan 28,7% masyarakat Indonesia mengkonsumsi GGR melebihi batas yang dianjurkan. Nah, batas konsumsi ini sudah diatur dalam Kemenkes tahun 2013, yaitu sebanyak 61,27% penduduk usia 3 tahun ke atas Indonesia itu mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali per hari. Sementara, hanya 8,51% orang yang mengkonsumsi minuman manis kurang dari 3 kali per bulan. Kemudian berdasarkan data ini dilampirkan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu sangat menyukai mengkonsumsi makanan yang manis-manis melebihi batas normalnya. Hal ini yang kemudian menjadi penyebab banyaknya masyarakat yang mengidap diabetes. Bapak Ibu yang telah mengetahui atau memiliki diabetes, baiknya untuk menjaga pola makan dan gaya hidup yang sangat perlu diperhatikan. Sebenarnya tidak hanya yang memiliki diabetes saja untuk menjaga pola hidup, tapi semua orang itu wajib
mengatur gaya hidup mereka. Kesadaran akan kesehatan adalah hal yang harus semua orang pedulikan, agar kita memiliki tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat. Hal itu yang dikatakan pepatah. Ketika ada yang memiliki diabetes, harus untuk segera diobati, karena saat ini itu banyak sekali bantuan dari pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat agar mempermudah dalam pengobatan gratisnya dan masyarakat kembali sehat. Hal-hal ini seperti ini yang kemudian wajib untuk semua orang ketahui. Jangan sampai kita lalai akan kesehatan dan baru menyadari ketika semuanya itu terlambat. Jadi kenali diabetes itu sedini mungkin. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah diabetes? Nah, hari ini saya akan bahas juga. Setelah kita mengenal penyakit diabetes, saatnya kita mengetahui cara mencegahnya. Pertanyaannya, apakah diabetes itu dapat dicegah? Jawabannya tentu saja bisa, dengan cara menjaga pola makan dan rajin olahraga. Akan ada resiko orang yang mengidap diabetes, yaitu obesitas. Jadi, orang dengan berat badan yang berlebih, kemudian orang yang tidak menjaga pola makan, memakan segala makanan tanpa adanya batasan atau kontrol terhadap apa yang dikonsumsinya, kemudian orang yang malas olahraga. Hal ini dapat terjadi karena tubuh itu kurang mampu dalam menggunakan glukosanya secara efektif, karena gula itu dapat berubah menjadi energi apabila digunakan dengan olahraga. Kemudian ada faktor keturunan atau genetik. Penting bagi kita untuk mengetahui penyakit-penyakit yang terjadi pada keluarga kita agar kita dapat waspada dan lebih peduli pada kesehatan. Penyakit tentu juga menjadi salah satu tertentu, yaitu menjadi resiko untuk mengidap diabetes. Penyakitnya itu contohnya hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga PCOS. Kemudian bagaimana cara mengatasi diabetes? Setelah kita mengetahui cara mencegah diabetes, salah satunya adalah bentuk ikhtiar kita itu adalah cara mengatasi diabetes. Orang awam itu wajib mengetahui hal ini untuk meminimalisir meningkatnya gula dalam darah. Hal ini dapat dilakukan yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang rendah kalori, kaya serat, dan rendah gula. Berulang kali ditegaskan bahwa harus menjaga pola makan, kemudian dapat melakukan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan ini bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan alat tes multi parameter. Bapak Ibu dapat membeli alat tersebut atau bisa juga mengunjungi apotek dan melakukan tes tersebut. Harganya untuk pengecekan itu dapat dikatakan ekonomis daripada uangnya kita membelikan untuk barang-barang yang tidak sehat gitu ya. Investasi untuk kesehatan itu penting Bapak Ibu. Kemudian bisa dengan mengkonsumsi obat-obatan, dan bila Bapak Ibu dapat mengkonsultasi ke dokter agar mendapatkan resep obat yang lebih manjur dan efektif karena diresepkan oleh ahlinya. Selain itu juga ada yang namanya terapi insulin. Untuk mengetahui pengobatan yang cocok, silahkan Bapak Ibu untuk konsultasi ke dokter. Bapak Ibu ingat, jangan takut untuk memeriksakan diri ke dokter. Jangan takut jika suatu saat nanti permasalahan di dalam tubuh Bapak Ibu itu diketahui, karena itu membutuhkan perhatian ekstra. Jangan malah nanti difikirkan dan memikirkan hal-hal yang buruk. Bapak dan Ibu cukup semangat menjalani hidup dan melakukan hal-hal yang membuat Bapak Ibu senang, riang, dan gembira. Setiap penyakit itu ada obatnya, hanya perlu bersabar dan menjalani kehidupan dengan normal dan gembira saja. Hari ini telah selesai acara sharing-sharing kita dan penyampaian pidato saya terkait cara mengenali diabetes, cara mencegah diabetes, dan cara mengatasi diabetes. Ingat, sehat itu mahal, jadi sadar akan kesehatan juga mahal tentunya. Jangan menyerah terhadap permasalahan yang terjadi pada hidup. Menangani permasalahan sedini mungkin akan lebih mudah dan juga membutuhkan waktu yang lebih sebentar. Ingat untuk melakukan pemeriksaan diabetes. Nanti setelah acara ini selesai, langsung tes ya Bapak Ibu. Lalu jangan lupa untuk menjaga pola makan dan terapkan gaya hidup yang sehat. Poin paling penting adalah menjaga pola makan dan gaya hidup yang sehat. Harus rajin berolahraga. Mengapa demikian? Karena rajin olahraga adalah hal yang harus dilakukan oleh semua orang. Baik, cukup sekian penyampaian dari saya. Ayo, kita akan sadar penyakit diabetes. Kita harus sadar. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan saya semoga kita bisa berjumpa di lain kegiatan. Saya harap Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan hari ini dalam keadaan kondisi sehat dan bahagia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam ceria.